Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi ya di hari ke-19 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua, ibadah kita, puasa kita, taraweh kita, tadarus, zikir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Tentu teman-teman semua saat-saat sekarang itu tentu sedang persiapan menjelang Lebaran. Suatu hari yang luar biasa yang bisa membahagiakan kita. Namun jangan lupa bahwa Lebaran tidak harus kita itu bermewah-mewah atau memaksakan diri. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika persiapan Lebaran ini ya. Banyak sekali ya, sebagai ibu rumah tangga ya, kita banyak yang harus diperhatikan. Seperti misalkan ini suatu tradisi ya, bukan suatu kewajiban. Tradisi Lebaran biasanya harus menyiapkan pakaian Lebaran untuk keluarga. Kemudian harus menyiapkan uang untuk zakat fitrah, zakat mal. Kemudian juga biasanya harus menyiapkan sajian makanan di hari Lebaran, baik itu kue-kue Lebaran ataupun lauk Lebaran ya, makanan besar di hari Lebaran. Kemudian juga harus menyiapkan budget untuk yang mudik Lebaran. Yang mudik maksudnya, bukan yang tidak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, karena semua itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib misalkan kayak zakat mal, zakat fitrah, itu wajib. Nah, yang ketiga, yang wajib itu ngasih orang tua. Tadi saya lupa ya. Kemudian yang tidak wajib, yang tadi saya sebutkan tadi, itu adalah suatu tradisi. Misalkan kayak beli pakaian Lebaran, persiapan makan minum di hari Lebaran, kue-kue yang enak, makanan-makanan yang enak, kemudian opsi untuk memperbagus, merenov rumah, itu adalah yang tidak wajib. Jadi ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Yang prioritas adalah yang kebutuhan. Kebutuhan artinya harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Saya kadang tergelitik dengan suatu lagu, ya lagunya itu bagus sekali. Dan saya suka lagu itu. Namun mungkin juga ada yang kurang suka dengan lagu itu ya. Kalau orang yang konsumerisme tinggi mungkin agak kurang suka. Lagunya seperti ini. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Opor ayam alhamdulillah, untuk dimakan di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada goreng telurnya. Dari lagu tersebut ya, ada pesan moral. Pesan moralnya yang pertama adalah belilah sesuatu itu ketika kita mampu, bukan ketika kita mau. Belilah segala sesuatu itu berdasarkan skala prioritas. Yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau kebutuhan berarti segala sesuatu harus dipenuhi. Kalau keinginan artinya tidak harus dipenuhi. Bisa dipending kalau yang namanya keinginan.
Kemudian pesan yang ketiga, pesan moral yang ketiga, tidak perlu bermewah-mewah, apalagi memaksakan diri dengan cara berhutang sana sini. Akhirnya nanti kita pusing sendiri. Ketika lebaran yang seharusnya kita senang-senang, ya, yang seharusnya kita tuh happy, kembali kepada kesucian, setelah lebaran kita pusing memikirkan harus bayar utang. Kalau bagi yang berhutang, ya, kalau bagi yang memaksakan kehendak, itu pasti pusing. Apalagi setelah lebaran itu biasanya kan persiapan semesteran baru, harus menyiapkan budget untuk pendidikan, kayak semesteran, uang pendaftaran, uang pakaian anak, sepatu, dan lain-lain. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian tidak perlulah bermewah-mewah, apalagi pamer kesana kesini. Ketika lebaran bahwa saya punya A, punya B, punya C, tidak perlu bermewah-mewah. Kemudian pesan moral yang selanjutnya, jangan malu untuk hidup sederhana. Karena terkadang dengan hidup sederhana itu sebenarnya sangat mempesona. Dari lagu tadi, ya, bagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus pandai-pandailah dalam mengelola keuangan keluarga. Kalau suami misalkan punya budget oke terhadap pengeluaran yang sudah di planning di hari lebaran, tidak masalah kalau suami mampu, karena biasanya suami menyerahkan segala sesuatunya kepada istri. Boleh-boleh saja kalau suami misalkan ada budget dan suami setuju. Namun kalau misalnya suami terbatas dalam budget, kita tidak perlu memaksakan kehendak harus beli A, B, C, tidak perlu. Jadi kita semua harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan, supaya ketika kita setelah lebaran kita tidak pusing. Kita menjalani aktivitas seperti biasanya, tapi kita tidak dibebani oleh utang bagi yang berhutang di hari lebaran. Mungkin itu saja dari saya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi seorang ibu kesimpulannya harus smart dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai setelah lebaran kita pusing sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.